Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Mencari makanan babi, seorang pria di Timika tewas kesetrum listrik. 22 hari disandera KKB, pilot Susi Air dideteksi berpindah-pindah oleh TNI. Kapolda Papua Barat minta warga tidak terpengaruh isu penculikan anak. Jasad Yansen Sandarate, warga Kelurahan Wonosari, ditemukan anggota keluarganya di depan kantor pertanian tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan di kilometer 7, Distrik Wania, Timika. Selama seharian, Yansen dicari keluarganya karena sejak sore hari ia pergi mencari makanan untuk ternak babi. Ternyata pria berusia 40 tahun itu tewas tersengat arus listrik. Tubuhnya terkapar di pinggir kolam. Sang adik yang menemukan jasad kakaknya mengaku sempat tersengat listrik ketika menyentuh tubuh korban. Sekitar jam 7 malam, Sasi menelepon korban karena Sasi mulai khawatir, namun korban tidak aktif. Sasi itu adalah yang tadi kami masukkan ke istrinya. Selanjutnya sekitar jam 8 malam, Sasi menelepon saudaranya atas nama inisial CTM yang juga adalah adik kandung korban. Dan istrinya korban GS meminta untuk adiknya korban CTM mengecek korban karena korban belum pulang dan tidak mengangkat telepon. Pada saat adik korban CTM tiba di depan kantor pertanian, adik korban CTM sudah melihat korban dalam keadaan terbaring. Dan pada saat korban hendak ditolong, ada beberapa orang yang merasa seperti tersetrum karena ini tiang listrik ini di sekitar parit atau rumput-rumput ini ada genangan air. Alhasil dari hal itu dari keluarga korban tidak berani menikah. Jasad Yansen langsung dibawa ke rumah sakit dan diserahkan keluarga untuk dimakamkan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pemuda ini diamankan warga karena tertangkap basah mencuri 1 karung bawang dan 1 rak telur di Kelurahan Wani, Kabupaten Mimika. Saat itu pelaku dalam keadaan mabuk masuk ke dalam kios yang terletak di Jalan Yosudarso. Lalu ia menggondol 1 karung bawang dan telur, namun naas perbuatannya diketahui warga. Kendati demikian, pelaku masih mencoba melarikan diri, namun akhirnya berhasil diringkus. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi agar tidak babak belur dikeroyok warga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sudah 22 hari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Susi Air Philip Mars Mertens berkewarganegaraan Selandia Baru. Hingga kini keberadaan sang pilot belum diketahui. Panglima Kodam 17 Cendrawasih Majen Muhammad Saleh Mustafa mengungkapkan KKB membawa pilot berpindah-pindah lokasi agar sulit dilacak aparat. Menurut Pangdam, saat ini pilot Susi Air tersebut keluar dari distrik Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dan aparat gabungan TNI Polri terus memburu Egyanus dan kelompoknya untuk membebaskan sang pilot. Sampai negara sekarang juga dari pemerintah New Zealand belum ada kebijakan khusus. Contoh misalnya kalau kita ada tawanan kita di Filipina atau di Somalia, kan kita ada kebijakan untuk melakukan upaya pembebasan. Nah, sekarang gitu warga negaranya New Zealand disandra di sini atau ditahan di sini kan negaranya belum melakukan suatu kebijakan yang artinya belum menawarkan tentaranya atau polisinya ikut bergabung di operasi. Tapi komunikasi dengan kita khususnya tim yang terlibat dalam operasi penyelamatan ini ada di kemarin.
Kan berubah-ubah itu. Kadang minta mereka, tapi terakhir katanya minta uang sama senjata, kan? Sama bamak juga. Ya, berubah-ubah. Kalau masalah tuntutan itu bukan urusan kami. Urusan kitanya. Yang pasti kalau senjata nggak bisa dipenuhi. Tanya aja sama yang diminta, siapa yang minta. Pasti kalau minta ke saya nggak saya kasih. Nggak ada saya kasih. Mintanya ke siapa dia mintanya? Mintanya ke Pak Bupati, mintanya ke ini kan. Baik. Egyanus Kogoya sudah bertemu tim negosiasi yang diutus pemerintah Kabupaten Duga. Dari hasil perundingan, Egyanus bersedia membebaskan pilot dengan syarat meminta tebusan sejumlah uang, amunisi, serta senjata api. Namun aparat gabungan TNI Polri menolak permintaan tersebut karena dianggap berbahaya dan dapat mengganggu stabilitas keamanan. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tim SAR hingga saat ini masih mencari Putri Salsabila, salah satu korban kecelakaan tunggal ekskavator yang terperosok ke Sungai Wariori, Distrik Masni, Manokwari. Selama 7 hari pencarian, tim SAR belum berhasil menemukan bocah berusia 5 tahun tersebut. Selain Salsabila, ada 2 korban lain bernasib sama, yakni Ronald Supit dan Andi Siregar yang terseret arus akibat perahu cepat yang mereka tumpangi mengalami musibah. Hasil pelaksanaan operasi SAR di hari ke-6 terhadap Salsabila sampai saat ini masih nihil, dan kita akan maksimalkan esok hari pada pelaksanaan hari ke-7 dengan membagi tim menjadi 2, yaitu tim yang pertama kita akan melaksanakan pencarian dari posko hingga ke hilir Sungai Wariori dengan jarak kurang lebih 14 km. Selanjutnya yang tim kedua juga melaksanakan pencarian dari posko hingga ke hilir sungai dengan jarak yang sama. Di samping itu pula kami juga mengerahkan masyarakat di situ beserta keluarga korban untuk melaksanakan pencarian di tepi sungai sampai ke hilir juga. Dari hasil yang maksimal ini mudah-mudahan bisa segera kita temukan. Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR dibagi dalam 2 kelompok yang berpencar mulai dari posko hingga ke hilir sungai. Pencarian juga melibatkan masyarakat setempat dan keluarga korban. Sebelumnya, Salsabila ikut dalam rombongan pekerja tambang ilegal mencari emas di areal tambang ilegal. Ekskavator yang mereka tumpangi terperosok ke dalam sungai hingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sedangkan Andi Siregar dan Ronald Supit diketahui merupakan pekerja tambang. Mereka terseret arus sungai saat hendak pulang dari areal tambang. Kejadian ini juga menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.